Berlatar pada tahun 1941 ketika Jerman dan Rusia terlibat perang perebutan wilayah, cerita diawali dengan memperlihatkan seorang letnan bernama Nikolai Ivuskin yang mendapat tugas untuk memimpin pasukan tank Rusia, di mana perjalanan seketika terhenti saat sebuah tank asal Jerman berhasil mengetahui kedatangan Nikolai sehingga lolos dari serangan barusan. Nikolai dengan cepat memacu mobilnya ke daerah perbukitan. Entah apa yang sedang direncanakannya, ia pun menyuruh si kondektur untuk berhitung dari 1 sampai 4, tepat saat laras tanknya sudah diarahkan dan ya, Nikolai berhasil menghindari tembakan 2 meriam berkat pengetahuan mendalamnya terhadap sebuah tank tempur. 4 detik adalah tempo yang dihitung mulai dari laras meriam standby sampai melontarkan tembakan. Sadar jika targetnya kali ini bukanlah orang sembarangan, Klaus alias si letnan Jerman yang sama-sama jenius pun langsung merubah tempo tepat saat Nikolai juga menyadari hal tersebut. Setibanya di barak militer, Nikolai langsung menemui letnan lama dan diberitahu bahwa hanya tersisa 1 tank yang masih bisa digunakan. Tugas Nikolai adalah mempertahankan desa ini sampai semua penduduk dan korban selesai dievakuasi. Ada Vasily si supir dan 2 anggota lain yang masih tersisa. Mereka bertiga kini hanya patuh pada perintah Nikolai saja. Товарищ Танкирусь! Смирно! Гармошку разрешаю. Dari informasi terakhir, Jerman akan melakukan serangan besok pagi dengan membawa sekitar 5 buah tank dan pasukan infanteri penuh. Meski hanya memiliki 1 tank tempur dan beberapa butir prajurit untuk membantu, Nikolai tetap optimis bahwa semuanya akan baik-baik saja. Singkat cerita, esok pagi pun tiba. Sesuai dugaan, Klaus dan pasukan tanknya sudah berada di garis luar mengamati area sekitar. Sebagai pengalihan, Nikolai menugaskan 1 prajurit memasang meriam duduk di kandang kuda yang berseberangan dengan lokasinya saat ini, yang ketika Klaus mengirim 2 tank untuk memeriksa, tiba-tiba cerdas, sungguh sangat cerdas sekali. Mereka berhasil menghancurkan 2 tank musuh hanya dengan 1 tembakan. Mengetahui tank milik Nikolai bersembunyi dalam tumpukan jerami, Klaus yang tak ingin kecolongan lagi pun langsung memutar laras meriamnya hingga terjadilah adegan slow motion tapi tidak selebay perindapan. Beruntung Nikolai berhasil menghindar dan memasukkan tanknya ke dalam gudang. Giliran pasukan tentara yang maju, Klaus menyuruh barisan pertama menghujani desa dengan meriam duduk, yang ketika sebagian lagi mengepung gudang, Nikolai masih sempat-sempatnya menghancurkan 1 tank musuh. Berkat aksinya barusan, Klaus pun langsung menarik mundur pasukan tank yang masih tersisa dan akan menyerang dari sisi lain. Sementara untuk pasukan tentara, mereka mulai melempari gudang dengan granat dan bom asap agar Nikolai membawa tanknya keluar, sampai akhirnya kini Nikolai benar-benar dalam posisi terdesak saat roda tanknya macet sebelah. Tersisa 2 tank musuh termasuk milik Klaus. Ia menyuruh tank lain membuat pengalihan dengan masuk dari sisi belakang gudang, disusul dengan Klaus yang membawa tanknya ke dalam gedung lain dan ya, Klaus pun berhasil melumpuhkan tank Nikolai termasuk semua personil di dalamnya. Dikira selesai, mereka sudah salah besar karena Nikolai beserta para kru masih hidup dan langsung menarik mundur tank ke pemukiman, termasuk sukses menghancurkan tank si anak buah. Tersisa Klaus dan Nikolai. Meski dengan kondisi tank yang sudah rusak parah, hal itu bukanlah halangan bagi seorang jenius sepertinya untuk melakukan serangan balik. Di sini jugalah kita akan kembali diperlihatkan dengan adegan epik saat mereka berdua saling membidik satu sama lain dan sementara tembakan Klaus meleset, Nikolai justru berhasil meledakkan bagian samping tank yang membuat tangan si supir terluka parah. Tak ingin kalah strategi, Klaus yang sama jenius pun menyuruh si supir untuk memotong jalan sebelum sampai ke pusat desa, sehingga ketika Nikolai menunggu di jalur utama, sudah ada Klaus yang ngadodoh tepat di sampingnya. Setelah kedua tank benar-benar tidak berfungsi, Nikolai pun keluar dan langsung menembak si supir yang sudah sekarat. Melihat Vasily masih bertahan, ia pun menyeretnya keluar untuk dibawa ke tempat aman. Namun yang tidak Nikolai sadari adalah masih ada Klaus yang ternyata masih hidup sehingga
1 tahun berlalu setelah Jerman menguasai sebagian wilayah, kita akan dibawa ke barak utama ketika jenderal mengumpulkan semua tawanan untuk dipekerjakan, termasuk Nikolai yang ternyata masih hidup. Jenderal yang melihatnya tidak patuh pun langsung menanyakan pangkat dan namanya. Name und Dienstgrad. Имя, звание. Sagte. Melihat jenderal akan menembaknya, si penerjemah yang sama-sama budak bernama, kita panggil saja Yuli, pun memujuk Nikolai agar mau bicara. Sempat akan ditembak, namun pelurunya kosong. Jenderal menyuruh prajurit mengurungnya di tempat terpisah untuk dilakukan interogasi lebih lanjut. Tak hanya Nikolai, Klaus juga rupanya berhasil selamat setelah pertempuran tahun lalu. Tak lama, ia mendapat laporan tentang 27 tahanan yang belum diketahui identitasnya dan dianggap sebagai letnan di negaranya. Melihat data Nikolai ada dalam daftar, Klaus pun meminta sang ajudan untuk membuat pertemuan dengannya. Wer ist das? Disinilah Nikolai sekarang, dikurung dalam ruang penyiksaan dengan tangan terikat rantai. Klaus cukup terkejut karena Nikolai masih bisa bertahan sejauh ini. Sadar jika kemampuan bertempurnya berada di level berbeda, Klaus yang mendapat tugas melatih pasukan tank baru pun ingin agar Nikolai mengambil tugas tersebut dengan iming-iming tidak akan dieksekusi mati. Я уже погубил один. Я habe schon eine Besatzung verloren. Hal tersebut sontak mendapat penolakan keras dari Nikolai yang tidak mungkin mengkhianati negaranya sendiri. Namun ketika melihat Klaus mengancam akan menghabisi Yuli, disitulah sisi kemanusiaan Nikolai seketika berontak hingga terpaksa menerima tawaran tersebut. Karena tugas ini tidak mungkin dikerjakan seorang diri, Nikolai diperbolehkan memilih tawanan mana saja untuk menjadi timnya. Di sana ia tak sengaja melihat Vasily yang juga berhasil selamat. Untuk personil lain, ia juga secara kebetulan bertemu dengan 2 mantan prajurit lamanya, yaitu Volok yang memakai syal putih dan Serapim, si pria barbar. Kemudian ditunjukkan tank yang akan mereka gunakan nanti. Inilah T-34 alias tank divisi ke-34 yang berhasil Klaus rebut saat bertempur melawan pasukan Rusia. Dilengkapi dengan tenaga super buas dan selongsong meriam paling besar, Klaus menjelaskan bahwa T-34 ini mampu mengalahkan tank Jerman dengan mudah, sehingga tugas mereka adalah memperbaikinya kembali seperti baru untuk bahan uji coba latihan nanti. Вопрос есть? Товарищ командир. Tanpa buang waktu, Nikolai CS pun masuk ke dalam tank dan mendapati beberapa mayat seperjuangannya sudah terbujur kaku. Saat sedang mengumpulkan lencana mereka itulah, Nikolai tak sengaja menemukan beberapa amunisi anti-tank aktif yang masih sangat layak untuk digunakan. Нельзя! Melihat ada kesempatan untuk melarikan diri, Nikolai pun meminta izin memakamkan mayat teman-temannya secara layak. Berlokasi di atas bukit tempat nanti mereka melakukan uji coba, Vasily menyembunyikan semua amunisi di balik baju para mayat dan menguburnya dengan tumpukan batu besar. Beres menguburkan jasad, Nikolai mulai mengamati area sekitar dan langsung membuatkan denahnya dalam kotak pasir yang berada di bengkel. Sebagai seorang jenius, tak sulit baginya membuat peta 3 dimensi dengan posisi miniatur sangat presisi, lalu memberitahu yang lain rencana pelariannya. Это танк. Tak lama, Nikolai pun dipanggil ke ruang Klaus untuk berbicara 4 mata. Disinilah Nikolai diberitahu tentang uji coba perang yang akan dilakukan sekitar 3 hari lagi. Ketika T-34 sudah selesai, ia dan tim harus menunjukkan bagaimana cara bertahan dari serangan para junior tanpa dibekali satupun amunisi aktif. Saat masih sedang mengobrol itulah, Nikolai tak sengaja melihat peta wilayah yang tergeletak di atas meja. Sadar jika peta itu akan sangat berguna, ia pun mulai memutar otak memikirkan bagaimana cara mendapatkannya. Namun perhatian Nikolai seketika buyar saat Klaus mengajaknya bersulang. Чтоб тебя пи***ь лопнула. Selama 1 minggu penuh, Nikolai bekerja tanpa henti demi bisa menyelesaikan T-34. Hingga tak lama, mereka kedatangan Klaus yang menagih pekerjaannya. Dirasa segala persiapan sudah selesai, Vasily pun menunjukkan skill mengemudi di atas rata-rata hingga membuat semua orang terperangah. Di luar skenario, Klaus menyuruh si ajudan meletakkan ranjau anti-tank untuk melihat sejauh mana Nikolai mampu bertahan. Tanpa sadar, jika Yuli yang mendengar percakapan tersebut pun diam-diam menemui Nikolai dan memberitahukan rencananya. Disinilah Yuli jujur bahwa ia sudah tidak tahan lagi terus-terusan menjadi budak yang jika Nikolai punya rencana melarikan diri, maka bawalah Yuli pergi bersamanya. Я лучше с тобой погибну.
Entah dari mana Yuli mengetahui rencana pelarian Nikolai CS, ia juga memberikan cetakan kunci ruang pribadi Klaus tempat petanya disimpan. Dengan fakta bahwa penjagaannya sangat ketat, Yuli hanya meminta Nikolai membuatkan kunci replikanya saja dan biarkan ia yang akan melakukan sisanya. Singkat cerita, esok pagi puncang. Sebelum uji coba perang dimulai, Nikolai CS diam-diam pergi ke bukit mengambil semua amunisi simpanannya. Sementara di seberang bukit, sudah ada Klaus dan para jenderal memonitor jalannya latihan lengkap dengan fotografer yang mengabadikan momen langka ini. Bersamaan dengan dimulainya uji coba, Yuli segera melancarkan aksinya dan berhasil mengambil peta tanpa kesulitan sedikit pun menggunakan kartu regulasi nomor 11 yang memperbolehkan seorang pekerja keluar camp sebanyak 1 kali seumur hidup. Ia pun sukses mengelabui para penjaga gerbang. Tepat saat tank musuh memasuki arena tempur, Vasily dengan cepat membakar beberapa suluh untuk menciptakan asap tebal. Klaus dan para jenderal cukup dibuat kagum dengan trik bertahan yang Nikolai lakukan. Namun keseruan seketika berubah saat Nikolai mulai melancarkan aksinya dan tiba-tiba... Ya, 1 tank berhasil dihancurkan disusul dengan Klaus yang benar-benar tidak menduga dengan tindakan nekat yang Nikolai lakukan. Sadar jika semuanya sudah di luar kendali, ia pun langsung menarik mundur pasukan tank dan membiarkan regu artileri mengambil alih pertempuran, tetapi... Sukses menghancurkan tower tempat Klaus dan para jenderal berada, mereka kembali membrutal dengan melabrak area parkir tanpa menyisakan satupun mobil yang masih utuh. Tersisa satu masalah, yaitu penjaga di pintu gerbang. Mereka berhasil kabur setelah Serapi menembaki pasukan artileri. Setibanya di titik penjemputan, Nikolai pun membawa serta Yuli dalam pelarian. Sementara untuk Klaus, ia mengerahkan semua tentara untuk menutup setiap jalur perbatasan pada radius 50 km, sehingga ketika Nikolai CS baru saja meninggalkan jalur utama, sudah ada tank musuh yang menghadangnya. Beruntung mereka berhasil menghindar dari serangan kejutan barusan. Sadar jika jalan raya bukanlah solusi, Nikolai akan menggunakan jalur hutan sebagai rute menuju perbatasan. Namun Klaus yang sama-sama cerdas pun dengan cepat pergi bersama pesawat pengintai untuk menyisir area hutan. Setelah menemukan jejak roda tank dan jalur yang digunakan, diketahuilah bahwa Nikolai CS akan menuju ke Berlin. Hingga larut malam ketika mereka sedang istirahat, Klaus diam-diam sudah mengerahkan pasukan tank untuk melakukan penyergapan tepat saat Nikolai CS keburu menyadarinya. Karena perjalanan ini terlalu beresiko, Nikolai pun menyuruh Yuli melanjutkannya dengan berjalan kaki dan menunggu di titik yang sudah ditentukan. Hingga setibanya mereka di pusat kota, suasana benar-benar sunyi karena memang Klaus sudah mengevakuasi semua warga yang ketika Nikolai pindah ke jalur alternatif, sudah ada Klaus yang menunggu di sana. Lagi, berkat insting tajam yang dimiliki, Nikolai kembali berhasil menghindari serangan kejutannya. Namun karena amunisi anti-tank sudah habis, cukup sulit bagi mereka melanjutkan serangan balasan. Tak kehabisan akal, Nikolai pun menggunakan peluru high explosion dengan memantulkannya ke kolong mesin dan inilah yang terjadi. Tanpa diduga, cara itu berhasil menghancurkan tank yang mencegat di garis depan. Setelah Nikolai mengamankan tanknya, ia pun turun melihat sekitar dan mendapati 3 tank sudah mengepung posisi mereka. Ia menjelaskan bahwa satu-satunya cara untuk keluar adalah dengan menghancurkan 1 tank menggunakan granat dan Serapim adalah orang yang akan melakukannya. Действуй. Untuk Vasily, ia hanya tinggal menunggu aba-aba setelah mendengar suara ledakan. Tanda Serapim berhasil melakukannya. Sampai ketika ledakan sudah terdengar, kita akan kembali diperlihatkan dengan adegan epik saat Vasily berhasil menghindari 2 meriam musuh karena memacu tank dalam kecepatan penuh. Lolos dari 2 serangan barusan, Nikolai benar-benar dengar cadas karena di balik tembok yang mereka dobrak, di sana sudah ada tank musuh dengan Klaus cadangkan untuk saat-saat seperti ini, sehingga Nikolai langsung memutar 180 derajat laras meriamnya dan berhasil menghancurkan tank tersebut. Tepat saat mereka bangun dari dengung ledakan itulah, sudah ada Klaus yang membidik mereka dari jarak yang sangat dekat, tetapi...
Ya, ternyata itu adalah Serapim yang berhasil membajak tank musuh sebelumnya. Meski berhasil mencegah serangan barusan, hal itu tak berlangsung lama setelah Klaus meledakkan tanknya. Entah masih hidup atau tidak, kita akan kembali diperlihatkan dengan adegan epik saat Klaus dan Nikolai saling membidik satu sama lain lagi sehingga... Pertempuran pun berakhir seimbang dengan kedua tank yang sama-sama rusak parah. Klaus keluar sambil membuang satu sarung tangan sebagai simbol meminta gencatan senjata yang langsung disetujui oleh Nikolai. 5 menit menunggu, mereka akhirnya berhasil membawa masuk Serapim yang ternyata masih hidup dan pertempuran epik pun terjadi. Nikolai pun berhasil melumpuhkan tank Klaus sampai benar-benar tidak bisa digunakan lagi, tapi tidak dengan Klaus karena meriamnya meleset dan hanya menghancurkan bagian roda saja. Namun dampak buruknya, Vasily kehilangan kendali yang membuat tanknya lolos rem hingga menabrak tank milik si Klaus. Seperti inilah keadaan Klaus sekarang, berada di tepi jembatan dengan Nikolai yang keluar sambil menenteng senjata api. Melihat kondisi Klaus sudah sekarat, Nikolai pun menurunkan senjata, disusul dengan Klaus yang mengajaknya berjabat tangan sebelum akhirnya jatuh ke dasar sungai. Singkat cerita, tibalah mereka berempat di lokasi titik pertemuan. Di sana sudah ada Yuli yang setia menunggu sambil tiduran di hamparan rumput nan luas. Setelah pelarian melelahkan ini, tugas mereka adalah membawa Serapim ke rumah sakit karena kondisinya yang sudah sangat mengkhawatirkan. Tamat.